Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak motivasi yang mendorong seseorang untuk memulai bersepeda, seperti menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan, atau hanya ingin bersenang-senang. Di samping motivasi, gaya bersepeda pun memiliki variasi yang tidak sedikit, seperti bersepeda ke gunung, di jalan raya, atau hanya bersepeda di seputar taman kota. Tetapi setidaknya ada dua gaya yang lebih mendasar yang mau tidak mau harus dihadapi pesepeda: bersepeda menanjak dan bersepeda di jalan datar. Apa itu bersepeda menanjak dan di jalan datar? Apa perbedaan antara keduanya? Mana yang lebih baik untuk kekuatan dan mana yang lebih baik untuk stamina? Mari kita bahas apa itu bersepeda menanjak dan di jalan datar, dan bagaimana cara bersepeda di kedua medan tersebut. Apa itu bersepeda menanjak? Bersepeda menanjak, tantangan utamanya adalah melawan gravitasi. Tenaga yang dibutuhkan lebih besar, sehingga kita harus bisa menakar kekuatan kita untuk gradien tertentu. Kecepatan yang lambat membutuhkan sepeda yang stabil. Bersepeda dengan terlalu banyak goyangan akan menguras tenaga lebih banyak. Di samping itu, tarikan gravitasi menyebabkan laju sepeda sering menurun, sehingga untuk tetap melaju kita membutuhkan lebih banyak akselerasi dan mempertahankan cadence yang stabil. Pada dasarnya, bersepeda di tanjakan adalah latihan resistensi untuk terus mendaki dan mencapai puncak. Tips bersepeda menanjak. Jadi, bagaimana kita bisa memaksimalkan bersepeda di rute yang menanjak? Berikut adalah beberapa tips berguna untuk dilakukan. 1. Pahami batas kemampuan. Penting untuk dicatat bahwa ukuran dan kecuraman bervariasi dari satu tanjakan ke tanjakan lainnya. Karena itu, kita perlu membiasakan diri dengan jenis tanjakan yang akan kita lewati dan menyesuaikan teknik bersepeda kita untuk mencapai puncak. Taklukkan tanjakan satu persatu, mulai dari yang paling ringan sesuai dengan kemampuan kita sampai kita benar-benar menguasai tanjakan tersebut. Baru kita beralih ke tanjakan yang lebih curam seiring berkembangnya kekuatan dan teknik bersepeda kita. 2. Kecepatan sendiri. Bersepeda di tanjakan membutuhkan energi yang lebih banyak. Kita harus pandai mengatur penggunaan tenaga. Jangan sampai kehabisan energi di tengah tanjakan. Memporsir tenaga di awal tanjakan membuat kita kehabisan tenaga sebelum mencapai puncak. Menghabiskan energi di awal tanjakan biasanya karena kita gugup menghadapi tanjakan atau kekhawatiran tertinggal dari rombongan. Oleh karena itu, biarkan yang lain melaju dengan cepat. Melajulah dengan kecepatan sendiri. Stabilkan kekuatan kita, dan itu akan indah pada akhirnya. 3. Bersepeda di gigi yang tepat. Tidak ada kombinasi gigi yang mana yang ideal untuk semua orang. Yang mengetahui berat ringannya kayuhan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, cobalah semua pilihan kombinasi gigi sampai kita mengetahui mana yang paling nyaman untuk kita untuk gradien tanjakan tertentu. 4. Tidak usah terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jika tidak, kita akan kehabisan tenaga. Sebaliknya, luangkan waktu kita untuk belajar dan belajar bagaimana menguasai tanjakan. Tetapkan kecepatan yang paling nyaman dan patuhi itu. Apa itu bersepeda datar? Bersepeda di jalur yang datar, kita bisa bersepeda dengan lambat tanpa menghabiskan banyak tenaga. Atau kita bisa bersepeda dengan kecepatan yang tinggi untuk memompa adrenalin kita. Bersepeda di jalur yang datar terkadang mendorong kita untuk bersepeda lebih lama dan lebih jauh lagi. Bersepeda dalam durasi yang lama akan lebih menguras stamina pesepeda dan potensi cedera yang tinggi akibat posisi bersepeda yang salah.
Tips bersepeda di jalur datar. Untuk memaksimalkan bersepeda di jalur yang datar, berikut adalah beberapa tips yang perlu dilakukan. 1. Pertahankan cadence. Untuk menghindari kelelahan dan mempertahankan tingkat energi untuk waktu yang lama, pertahankan cadence antara 70 hingga 90 rpm. Hindari mengayuh dengan gigi tinggi untuk waktu yang lama, karena gigi yang tinggi berpotensi membuat lutut cedera. 2. Ubah posisi Anda. Bersepeda dalam durasi yang lama tak jarang menyebabkan tangan, pantat, dan telapak kaki mati rasa akibat tekanan yang lama. Secara rutin, ganti posisi duduk, tangan, dan tumpuan kaki, atau angkat pantat secara berkala, dan kibas-kibaskan tangan secara bergantian agar peredaran darah lancar kembali. Mengganti posisi dan memberikan kesempatan tubuh untuk melancarkan aliran darah akan membantu mencegah punggung sakit dan lengan serta kaki terhindar dari mati rasa. 3. Tingkatkan jarak bersepeda. Tingkatkan jarak tempuh bersepeda secara bertahap. Setiap minggu, kita bisa menambahkan jarak tempuh 1 hingga 2 km untuk meningkatkan stamina tubuh. Kesimpulan, bersepeda di tanjakan maupun di jalur datar sangat bagus untuk kesehatan dan memberikan banyak manfaat. Jika ingin meningkatkan kekuatan, bersepeda di tanjakan adalah cara yang lebih baik. Sementara bersepeda di jalur datar lebih kepada upaya kita untuk meningkatkan stamina tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.